Oke. Oke, nah, halo semuanya, perkenalkan nama saya Diki Andreas 1232261. Di sini kami baru sampai di Gunung Tangkuban Perahu melaksanakan ekskursi pada pagi hari ini. Rencananya kami pada spot pertama itu adalah ke Gunung Ratu. Saksikan keseruan kami berikutnya ya, bye-bye. Bye. Oke, jadi pertama itu kita naik ontang-anting dulu untuk menuju Kawah Ratunya. Nah, fun fact-nya, Kawah Ratu itu mengalami erupsi freatik pada tahun 2019. Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan kemarin, gunung ini aslinya adalah berbentuk plate, tetapi berbeda dengan Hawaii, yang mana setelah meletus, gunung ini hanya bisa dilihat dari North Sud saja. Alat-alat yang terpasang di Tangkuban Perahu antara lain adalah seismometer yang digunakan untuk mengukur amplitudo gelombang seismik. Selanjutnya adalah tiltmeter yang digunakan untuk melihat seberapa besar deformasi yang terjadi. Karena anggukan dari tiltmeter ini memiliki sumbu X dan Y. Di atas bendera terdapat sensor gas yang dapat memantau perubahan gas CO2, SO2, dan H2S. Berdasarkan pengukurannya, terbukti terdapat banyak CO2 yang menunjukkan sistem ini didominasi oleh hidrotermal. Manifestasi termal seperti fumarol dan sulfatar dapat digunakan sebagai geotermometer, yaitu menentukan temperatur yang ada di dalam permukaan bumi dengan menghitung skala dari klorida, HCO3, dan SO4. Gunung api purba ini meletus sebanyak 2 kali dan menghasilkan kaldera sebanyak 2 kali. Terbukti dengan adanya 2 ignimbrite yang terbentuk. Kaldera yang awalnya berwarna hitam karena terpapar gas dan hidrotermal, warnanya menjadi putih. Hal ini menunjukkan alterasi yang sangat intens. Magnitudo letusan freatik itu jauh lebih kecil daripada magnitudo letusan magmatik, sehingga magnitudo freatik hanya membongkar batuan yang sudah ada. Gempa yang dihasilkan dari letusan freatik itu banyak dan tidak signifikan. Gempa dominan yang terjadi saat ini hanya tremor yang terkait dengan erupsi saja. Oh, jadi kita udah sampai di Kawah Domas. Di sini banyak manifestasi air panas. Suhunya sekitar 95 derajat. Di sini bisa memasak telur juga. Batuan Kawah Domas aslinya berwarna hitam, tetapi karena terjadi alterasi, batuan di daerah Kawah Domas menjadi warna putih. Ada banyak kepulan asap dan air yang menghasilkan gelembung-gelembung. Ketika air panasnya memiliki temperatur lebih dari 80 derajat, itu merupakan boiling spring. Sedangkan jika temperaturnya kurang dari 60 derajat, itu adalah efek dari pelepasan gas CO2. Berdasarkan sensor gas, pada Kawah Domas, gas CO2 lebih dominan dibandingkan H2S, yang menunjukkan gas hidrotermal lebih dominan daripada gas magmatik. Selanjutnya kami pergi ke stasiun pengamatan geofisika yang ada di Tangkuban Perahu. Pos ini sudah ada sejak tahun 1980-an dan monitoring itu sudah ada sejak zaman Belanda yang dimulai dari tahun 1920 karena terjadi letusan Gunung Kelut pada tahun 1919. Kawah Ekoma aktif lagi tahun 2022 yang dicirikan adanya asap dan bubbling. Selanjutnya pada tahun 2023 muncul api biru yang menandakan temperatur sangat tinggi dan terdapat adanya belerang. Variasi sinyal seismik vulkanik itu jauh lebih kompleks dibandingkan sekedar analisis gelombang P, S, dan gelombang permukaan. Terdapat gempa vulkanotektonik yang memiliki beberapa tipe. Salah satunya adalah gempa tipe A yang merupakan gempa vulkanik dalam. Mekanismenya sangat mirip dengan gempa tektonik biasa, yaitu terjadi akibat rekahan geser pada batuan yang rapuh. Gempa ini dipicu oleh peningkatan tegangan stres di dalam kerak bumi yang disebabkan oleh suplai pergerakan magma yang ada di dalam bumi. Sinyal seismiknya ditandai dengan frekuensi tinggi, biasanya 5 sampai dengan 15 Hz. Selanjutnya adalah gempa frekuensi rendah atau long periode. Gempa ini disebut gempa tipe B yang berasal dari vulkanik dalam, tapi areanya lebih dangkal. Gempa ini disebabkan oleh dinamika aliran fluida
di dalam saluran atau retakan. Sinyal seismik gempa ini itu adalah frekuensi rendah, biasanya setengah sampai dengan 5 Hz. Dan seringkali memiliki fase awal yang tidak jelas. Berikutnya adalah gempa hembusan. Gempa ini terkait langsung dengan aktivitas eksplosif di kawah atau permukaan. Pada seismogram, gempa hembusan biasanya ditandai dengan amplitude yang sangat besar dan sinyal awal yang menunjukkan kompresi. Selanjutnya diikuti oleh gelombang udara. Berikutnya adalah gempa tornillo. Gempa ini memiliki bentuk yang sangat unik. Dimulai dengan awal yang relatif jelas, namun diikuti oleh gelombang yang menurun secara perlahan. Terakhir dibahas juga tentang tremor vulkanik, yaitu getaran yang bersifat kontinu dan berlangsung lama. Sekian vlog dari saya, terima kasih.